Saya Alfia Putri Chandra Pramudia, NIM K45210003. Perkenalkan, nama saya Atit Farita Indriana, NIM K45210010. Saya Misha Istiqomah, NIM K45210056. Saya Najwa Salma Aziska, NIM K45210063. Saya Pujaningrum Apriani, NIM K45210067. Dalam kehidupan, terdapat banyak sekali sumber daya alam yang harus kita jaga. Salah satunya adalah air. Alasan mengapa kita harus menghemat air adalah karena kurang lebih 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Akan tetapi, tidak semua dapat diolah menjadi air bersih. Terdapat berbagai kriteria sehingga air tersebut bisa diolah. Ketika air bersih terpakai secara berlebihan, maka cadangan air akan menipis. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa dengan tidak banyaknya ketersediaan air bersih di bumi, maka harus hemat setiap harinya. Akan tetapi, kita tetap bisa menggunakan air bersih setiap hari sesuai dengan kebutuhan, asalkan mengerti bagaimana caranya. Yang pertama yaitu jangan terlalu sering membuang air dari keran, hindari membuka keran terlalu besar, hingga ketahui kecukupan penggunaan. Dengan memahami hal tersebut, maka kita bisa ikut andil dalam komitmen untuk mendapatkan cadangan air yang layak bagi masa mendatang. Salah satu cara untuk memiliki cadangan air bersih adalah dengan tidak memakai air yang kita miliki secara berlebihan atau penggunaannya secukupnya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri air bersih. Yang pertama, tidak berbau. Bau yang ada pada air disebabkan adanya bakteri dan pembusukan zat organik. Hal ini menunjukkan sanitasi air yang rendah. Jika mendapat air yang berbau, sebaiknya lakukanlah perlakuan khusus sebelum menggunakan air tersebut. Untuk ciri air bersih yang kedua yaitu tidak keruh atau jernih. Air bersih memiliki tingkat kejernihan yang stabil. Coba tuang air pada sebuah wadah dan diamkan. Jika air tersebut tetap jernih, maka air tersebut merupakan air bersih. Namun, jika muncul endapan atau warna menempel pada wadah, maka air tersebut tidak bersih. Untuk ciri air bersih yang ketiga yaitu pH netral. pH menunjukkan kadar asam atau basa pada sebuah substansi. Skala asam atau basa adalah dari 1 hingga 14. Tingkat pH agar air aman digunakan adalah 6,5 hingga 8,5. Cara mengetahui pH air dapat dilakukan menggunakan sebuah alat yang dinamakan pH meter. Untuk ciri air bersih yang terakhir yaitu memiliki rasa tawar. Ciri air bersih yaitu tidak berasa. Banyak yang mengatakan air minum biasanya memiliki rasa setelah didiamkan lebih dari semalam. Namun, air minum yang memiliki rasa tidak semua layak untuk dikonsumsi. Seperti air minum di dalam kemasan yang berubah rasanya. Dikarenakan air tersebut tidak mengandung gula seperti protein, sehingga mikroba pun tidak dapat tumbuh di dalamnya, lalu menyebabkan pembusukan. Air tersebut memiliki sedikit rasa karena air menyerap CO2 atau karbon dioksida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Meisha. Sebelum kita masuk ke langkah sanitasi, sebenarnya apa sih sanitasi itu? Sanitasi merupakan sebuah perilaku dalam pembudayaan hidup sehat dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan yang berbahaya lainnya. Harapan ini akan meningkatkan dan menjaga kesehatan manusia. Lalu, mengapa diperlukan sanitasi? Sejumlah 100.000 anak menjadi korban kematian akibat diare setiap tahunnya. Hal ini juga disebabkan bahwa 60% penduduk pedesaan hidup tanpa akses sanitasi yang layak, sehingga berisiko terhadap kesehatan sanitasi yang kerap kali diabaikan. Contohnya adalah praktik buang air besar sembarangan, baik ke badan air atau langsung ke tanah, sehingga berdampak pada aktivitas keseharian lainnya. Selain berdampak pada wilayah pedesaan, yang menjadi permasalahan pada warga perkotaan adalah saluran air limbah yang penuh dengan polusi dan sampah, sehingga menyumbat solokan dan menyebabkan banjir musiman yang parah. Kesadaran masyarakat yang tinggal di perkotaan mengenai saluran air limbah ini
juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kesadaran akan kepedulian sanitasi publik yang rendah di Asia. Nah, selanjutnya, 7 langkah sanitasi. Yang pertama, melahirkan kesadaran terhadap masyarakat. Masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam sanitasi air. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan sanitasi. Untuk melahirkan kesadaran akan hal tersebut, maka diperlukan sebuah kegiatan seperti pembinaan atau sosialisasi mengenai memilih, mengambil, menyimpan, memelihara, dan memanfaatkan air yang benar agar bumi ini tidak kehabisan air di kemudian hari. Langkah yang kedua, melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis bahan kimia. Sebenarnya, bahan kimia bersifat esensial dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan penggunaannya sedemikian luas dari berbagai sektor yaitu industri, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Namun, kita juga perlu mewaspadai bahwa terdapat bahan kimia yang memiliki efek membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan penghijauan. Untuk menjaga sumber air tersebut, perlu dilakukan penanaman pohon penghijauan yang dapat menahan dan meresap air pada saat turunnya hujan. Kemudian yang keempat, menindak tegas pelaku pencemaran. Terdapat beberapa kasus di mana terdapat pelaku usaha yang membuang limbah sampah di kawasan sungai. Oleh sebab itu, diperlukannya pemerintah dan aparat kepolisian dalam menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan tersebut. Pada pasal 60 Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 104, yakni setiap orang yang melakukan dumping limbah tersebut, maka dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebanyak 3 miliar rupiah. Kemudian yang kelima, menempatkan daerah industri jauh dari pemukiman. Terdapatnya kawasan perindustrian yang jauh dari pemukiman masyarakat membuat kegiatan industri bisa tetap berjalan baik. Tidak ada masyarakat yang terganggu sebab adanya kegiatan industri yang dapat berjalan tanpa henti. Jadi, tidak akan ada bentrokan yang bisa mengganggu kegiatan industri dan kehidupan masyarakat. Baik industri dan masyarakat akan leluasa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Kemudian yang keenam, menjaga keamanan air minum. Tidak selamanya air yang terlihat bersih aman untuk diminum oleh manusia. Pencemaran air kadangkala sulit diketahui karena polutan yang terdapat dalam air tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Apabila air minum berasal dari sumber yang tercemar dan tidak dibersihkan, maka air tersebut kemungkinan besar akan mengandung kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit yang terkait dengan air seperti diare, tipes, dan kolera. Untuk itu, pengolahan air merupakan satu-satunya jalan yang perlu dilakukan agar air tersebut dapat digunakan secara aman, baik untuk dikonsumsi maupun untuk memenuhi kebutuhan harian lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan pemahaman banyak orang tentang bagaimana air dikelola, meningkatkan kesadaran akan perlunya menjaga air tetap bersih, dan membuat penduduk merasa bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan ikut serta dalam mengambil sikap dan perilaku yang benar guna memastikan adanya persediaan air minum yang aman dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu membuat peraturan mengenai pengamanan air minum. Perlu adanya peraturan agar air minum tetap terdapat di muka bumi hingga anak cucu kita nanti. Di Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 mengenai sistem penyediaan air minum. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan agar air minum tetap aman. Selanjutnya, ciri-ciri sanitasi tidak baik. Yang pertama, buang air besar di sungai. Apabila terdapat perilaku buang air besar di sungai,
maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan meracuni biota yang berekosistem di daerah tersebut. Selain itu, perilaku ini dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui feses manusia secara langsung maupun tidak langsung. Kebiasaan ini mengakibatkan sumber air minum terkontaminasi serta pencemaran yang terjadi berulang kali pada sumber air bahkan makanan yang disantap di rumah warga. Pasalnya, praktek buang air besar sembarangan ini berarti membiarkan feses terbengkalai di tempat terbuka. Yang kedua, sapi tank dekat dengan sumur air minum. Dengan adanya sapi tank yang dekat dengan sumur air minum, maka akan menyebabkan sumber air minum akan lebih mudah tercemar. Hal ini disebabkan sistem serapan di mana air limbah manusia, yaitu tinja, menyusut dengan cara meresap atau merembes ke tanah di sekitarnya, termasuk ke sumur. Air sapi tank yang penuh bakteri itu bisa meresap ke mana-mana. Kalau jaraknya dekat dengan sumber air, tentu bisa masuk ke sumur air. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah sembarangan, maka dikhawatirkan akan mencemari sumber air dari limbah dan kotoran. Menumpuknya sampah di selokan akibat membuang sampah sembarangan, maka akan menutup aliran air sehingga air akan meluber hingga ke jalan. Bahkan bila volume airnya terus bertambah, akan menggenangi rumah-rumah di sekitarnya. Sungai yang sudah tercemar akibat sampah pun pada akhirnya tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sungai untuk mandi atau sebagai sumber air bersih untuk dikonsumsi. Yang terakhir, menggunakan air sungai yang tercemar. Kondisi sumber air dari sungai yang tercemar tentunya membawa dampak buruk tersendiri bagi kesehatan. Selain menimbulkan penyakit kulit, mengonsumsi air yang sudah tercemar dapat menyebabkan timbulnya penyakit, diare, disentri, kolera, hingga keracunan zat-zat berbahaya. Tidak berhenti sampai di situ, kandungan mikroplastik juga dapat masuk ke tubuh kita melalui air sungai yang kita konsumsi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hal kecil yang dapat kita lakukan dapat menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.